Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rahmat Dinata, mahasiswa teknologi Rakayasa Internet. Oke, nah pada video kali ini saya akan melakukan video hands-on kembali untuk menyelesaikan lab, yaitu judul lab kali ini yaitu adalah using OSINT tools. OSINT ini apa ya? OSINT itu adalah sebuah memiliki kepanjangan ya, itu open source intelligence seperti itu. Jadi di sini kita akan melaksanakan atau akan menyelesaikan beberapa langkah-langkah yang pastinya kita akan menyelesaikan pada Kali Linux ya, di virtual machine yang disediakan oleh NetAccount ini sendiri. Oke, tanpa lama-lama kita akan langsung saja masuk ke Kali Linux ya. Oke, sini ya. Sini saya sudah masuk. Sebelumnya tadi saya sudah menyinggung terkait open source intelligence, ya kan? Artinya apa? Artinya ini adalah sebuah open source untuk kita gunakan untuk informasi ya yang dikumpulkan dari beberapa sumber terbuka ataupun publik seperti itu. Contohnya apa? Kita ingin mencari informasi terkait kita ingin mencari informasi seseorang ya di OSINT ini yang diambil dari sumber-sumber terbuka seperti internet, sosial media, forum dan lain-lainnya lah. Seperti itu nanti kita akan tampilkan ya. Nah, dalam konteks penesting ataupun ethical hacking, OSINT ini dipakai untuk yang namanya passive recognition, yaitu mencari informasi target ya tanpa melakukan eksploitasi langsung. Nah, seperti itu. Tujuannya buat apa pada lab ini? Yaitu kita dapat mengetahui digital footprint ya, sebuah organisasi, personal ataupun hal lainnya lah seperti itu. Mulai dari domain, subdomain, ya, email, IP, account, dan lain-lainnya seperti itu. Yang selanjutnya kita juga dapat mengetahui data-data sensitif yang bisa dimanfaatkan oleh seorang hacker. Nah, yang terakhir mungkin dapat memberi masukan kepada perusahaan supaya mereka sadar tuh informasi apa saja yang bocor ataupun yang harus dilindungi dari akses publik seperti itu. Oke. Di sini kita akan masuk pada Firefox ya, yang ada pada virtual machine kali ini. Di sini kita diminta ya untuk mengakses framework OSINT ya. Kita salin. Oke, cari. Nah, masuk di sini kita diminta untuk masuk di OSINT framework di peta ini. Ini kita selanjutnya klik username top 3, terus tuh kita bakal melihat subkategori ya. Nah, di sini terdapat subkategori yaitu user search engine dan juga specific site ya. Setelah itu kita masuk ke user search engine, lalu kita klik what's my name seperti itu ya. So, klik oke, bagus ya. Oke, kita masuk ke GitHub-nya. Oke, nah, di sini kita lihat repository project di readme, di file readme content folder. There is feel free to export this, but we click the first link. Sorry. Kita copy aja deh ini ya biar enak ya. Kita harus mengunjungi URL ini sepertinya. Lanjut saja di readme ya, kita coba cek readme ini. Jadi di sini dibuat sebuah overview ya terkait apa itu tools dari what's my name ini. Nah, di sini kita mengakses website dari what's my name ya. Save. Nah, di sini kita bisa nah, the parent organization for site.
search box kita diminta untuk mengisi type a few username. Oke. Ya, oke, aduh sorry. Oke, kita cari aja deh. Contoh ya, kita cari yang namanya siapa nih? Nama saya ya. Saya. Nah, di sini kita mengisi captcha dulu. Oke. Nah, di sini dia akan melakukan proses nih. Dia akan mencari informasi-informasi yang berkaitan dengan keyword yang kita isi di sini. Contohnya nama saya dari search public, mulai dari sosial media ya, bisa dari Facebook, dari segala lainnya. Ini tidak spesifik dengan saya ya, tapi bisa bisa jadi nama orang yang Rahmat Dinata dia tangkap juga ya, seperti itu. Nah, di sini kelihatan nih ada link engine saya ya. Di sini ada sebuah blog yang berkaitan dengan saya, dan yap, ini dia nih. Ini saya nggak ada nih. Apa ini? Nah, ini YouTube saya ya, seperti itu. Nah, ini nih bisa kita contohin lagi, apa, nah, kita cari namanya Dewan Perwakilan Rakyat gitu ya. Cari nih. Oh, lagi proses ya. Oke, oke, oke. Nah, itu ya, kita investigate the result, you can find the. Oke. Nah, dengan tools ini ya, jadi kita tuh bisa tahu nih akun-akun ataupun hal-hal yang berkaitan dengan keyword ya. Nih di sini kita lihat ada, walaupun ini tidak pasti ya punya saya karena ini bukan punya saya nih. Tapi di sini kita udah kelihatan nih bahwasannya kita mendapatkan link engine-nya ya. Terus itu terlihat mahasiswa dari mana ya, dan lain-lainnya lah. Seperti itu. Kita langsung saja masuk ke step 2 ya. Kita sekarang eh masuk dengan melakukan investigate smart to start me upgraded resource tool ya. Kita copy aja URL ini. Kak, itu, nah, saya ini oke, lalu insert box, kita cari username. Oke, mana username ya? Twitter. Bentar ya, tunggu. Nah, Osin ini Smart ini, sorry, ini juga pencari bookmark Osin ya, seperti itu. Jadi, aduh, ini. Oke, oke, oke. Username. Oke. Ini kah? Wait. Course ini mah. Terus, oh, oke. Hmm.
Memo. Ini dia salah ini blok ya informasinya. Oke. Oke. Oh, jadi ya. Smart. Waduh. Hmm. Kenapa? Ini dia. Oh dia harus visit page-nya. Oh, oh dia udah ini ya. Kita lanjut aja ke step 2 deh. Kita sekarang menggunakan use Spiderfoot ya. Nah, Spiderfoot ini salah satu tools untuk melakukan scan otomatis OSINT ya. Bisa dijalankan di CLI seperti itu. Nah, jadi kita cek aja. Nah, pada ini ya. Kita copy, langsung kita masuk ke terminal seperti ini. Copy, kita running, kita enter ya. Nah, jadi Spiderfoot ini bisa melakukan scan mulai dari domain, IP, ya, ASN, email, nama personal, nama instansi segala macam ya, dan juga sampai nomor telepon seperti itu. Nah, modenya juga ada beberapa mode nih. Ada AL paling lengkap, dan juga ada footprint untuk melakukan mapping jaringan target. Lalu ada investigate ya, cari aktivitas yang mencurigakan, dan juga pasif, jadi tanpa interaksi yang terdeteksi dengan target seperti itu. Di sini kita bisa masuk ke ini bisa kita cari nih, kita lakukan kita setting. Nah, di tab setting ini kita bisa lihat ada ratusan modul ya, ada ratusan modul Spiderfoot. Nah, modul ini sumber data yang digunakan oleh Spiderfoot. Nah, ada yang gratis, ada juga yang butuh API key. Nah, ini ada yang gratis nih. Post search ini ya. Sekarang kita bakal coba scan domain ya. Kita bakal new scan ya. Lalu kita cari di nama test scan. Test scan gitu ya. Oh, sorry, domainnya, sorry. Let's do scan. Kita test scan. Targetnya kita coba hacker. .org gitu ya. Kita tes. Kita run scan. Tidak ada. Contohnya
apa ya, domain apa ya, buat kita pilih footprint, select footprint, oh ya footprint member. Domainnya terlihat, coba kita cari dulu, sabar, kita tes ini, kita oops. Nah di sini kelihatan ya, banyak sekali informasinya nih. Kita cek lagi, berput scan every detail tuh, sangat, dan membutuhkan waktu yang lama ya, dan kemungkinan sampai 30 menit. Correlation of information, seperti itu. Coba kita lihat di scan ya, apakah sudah ada. Nah ini nih, kita lihat, kita masuk sini dulu. Nah sudah kelihatan ya. Nah jadi spider foot ini sangat benar-benar guna ya untuk kita mencari informasi dengan menggunakan domain aja tadi, tapi dia membutuhkan waktu yang lama nih karena sangat-sangat detail informasi yang dia tangkap ya, dari GitHub ya kan. Di sini wow, kita coba lihat di browse. Nah sudah menampilkan beberapa ini ya, beberapa hasil ini. Bentar ya guys, karena dia menggunakan sangat banyak informasinya, kita menggunakan CPU-nya juga tinggi nih persentasenya. Jadi, nah kita lihat di browse dulu untuk melihat hasil scan-nya ya. Wow, 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 wow. Tunggu dulu, kita lihat run scan now. Sudah ya. Nah kita selanjutnya melakukan investigasi scan result. Nah jadi kita masuk ke browse ya untuk melihat hasilnya. Nah di sini terlihat country name ya, karena banyak sekali table-table. Wow, kita masuk dulu deh, buka United States internet name. Wow, 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 wow. Ini percobaan kita menggunakan spider foot ya untuk melakukan passive recognition ya. Oh, oke. Untuk API kita opsional, kita langsung aja melakukan recon ya, menggunakan recon dengan, kita step dulu deh ini, nah terlalu banyak ya bro. Nah recon, nah sekarang kita masuk ke recon ya dengan menjalankan terminal recon.
Kita buka. Oke, sudah masuk ke frameworknya. Setelah itu kita diminta untuk ngapain? Kita diminta untuk membuat sebuah workspace ya. Jadi Recon N ini menggunakan workspace agar hasil tiap projectnya itu terpisah. Seperti itu. Perintah untuk melihat workspace yang tersedia yaitu adalah space list. Nah, itu default ya. Default untuk membuat workspace baru yaitu kita tinggal kita pakai form ini create yes. Itu kita kalau menghapus ya kita tinggal ya ini remove yes ya. Kita buka lagi ini satu lalu aduh kok nggak bisa ya. Jadi kita lihat dulu deh apakah udah berhasil dibuat ya sudah. Nah untuk keluar dari workspace ini kita kembali ke prom utama ya, workspace unload. Oke. Kita lihat step selanjutnya. Kita akan melakukan investigate modul ya. Investigate modul. Jadi reconfigure module framework Python program with different function. Oke. Kita bisa cek nih modul search. Ya. Oke, coba. Marketplace search Sodan. Nah, jadi kita bisa masuk modul Sodan, jadi butuh API agar bisa digunakan ya. Pada key ini. Oke. Kita sekarang melakukan install modul sederhana, misalnya modul hacker target gitu ya. Oke, kita lihat dulu target mana sih. Oke, sudah. Oke, di sini kita melakukan install modul. Kita install, selanjutnya kita info. Ups. Oke. Oke. Sort shift. Oke. Nah, di sini terlihat modul ini membutuhkan sort sebagai input ya. Nah, kita bisa set target misalnya hacker.net ya, seperti dicontohkan di lab, yaitu kita buat option set search. Oke, sudah diinisiasi sortnya ya. Setelah itu kita run. Oke, nah hasilnya akan tampil di layar dan juga tersimpan di database workspace ya. Nah, untuk melihat ringkasan hasilnya kita lihat bisa dashboard. Nah, di dashboard ini terlihat summary ya, seperti kita menggunakan modul Recon Big Domain Web ini, dan juga hasilnya juga kita untuk melihat detail host yang ditemukan kita show
show host belum ada ya. Ya, nanti kalau misalnya kita berhasil karena tadi hanya melakukan simulasi, itu terlihat tuh host yang sudah tersedia apa dan di domainnya apa ya dan lain-lainnya. Seperti itu. Nah, kita juga bisa mengakses lewat web interface ya. Kita jalankan di terminal record recon web. Oh, sorry. Kita buka terminal baru, kita buat recon web. Nah, kita lihat. Nah, ini nih. Ini sama ya, sama seperti yang kita sudah gunakan tadi. Yaitu udah terlihat di dashboardnya ya. Jadi sudah terlihat dashboard. Nah, selanjutnya kita melakukan find interest file with recon. Nah, selain host dan domain ya, recon ini juga punya modul untuk menarik ataupun mencari file yang menarik seperti itu. Nah, kita cari dulu modulnya, yaitu kita menggunakan modul marketplace. Kita exit dulu, lalu kita masuk ke sini. Nah, kita buat marketplace search file. Nah, setelah ketemu modul yang tidak butuh API key, kita install dan load ya. Lalu kita set source-nya. Nah, kita lihat lagi. Oke. Sudah. Oke. 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 Notice-nya. Connection. Kita option set search vector.org. Oh, kita install dan load lagi ya. Kita install dulu marketplace, install mana nih modulnya ya. Oh, ini butuh API. Marketplace install API juga. Ini mungkin interest file ini. Marketplace install. Oh, butuh API juga nih. Wow, 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 wow. Wow, kita exit dulu nih. Nah, discover.
Oh, duh, 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 duh. Butuh juga nih. Eh, Pas kalau domain per modul. Duh. Eh, 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 eh. Ini membutuhkan API semua ya. Oke, oke, oke. Oke, jadi reflection pada lab kali ini nih. Jadi pada web tadi kita sudah praktik, yaitu pertama OSIN ya. OSIN dan ini. OSIN ini membantu kita cari tools dan data publik. Selanjutnya pada Spiderfoot ini kita melakukan scan otomatis untuk melakukan mapping ke target ya. Dan Recon tadi kita melakukan Recon ini adalah sebuah framework modular dengan workshop dan juga database ya. Lalu file discovery itu kadang dokumen the public itu bisa jadi sumber kebocoran informasi. Nah, fitur-fitur workspace di Recon ini sangat bermanfaat karena tiap project itu bisa dipisahkan sehingga laporan kita itu akan berbentuknya itu rapi. Sedangkan modular framework ini memudahkan kita karena cukup setting option sekali lalu tinggal run modul dan yep, sudah selesai seperti itu. Nah, sekian video hands on lab using OSIN tools ini, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada terjadi kesalahan. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.